Perkenalkan, nama saya Putri Ngala, semester 5 Akuntansi Universitas Negeri Manado. Saat ini, kita akan membahas mengenai 10 standar auditing profesional akuntansi publik. Ada 10 standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, standar pelaporan. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, standar umum. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dalam pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Jadi diharapkan seorang auditor senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan pada bidang audit, baik yang didapatkan melalui pendidikan formal maupun pengalaman saat mengikuti pelatihan. Auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 2. Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan independensi. Jadi, auditor dituntut untuk bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh oknum tertentu. Profesi akuntan publik juga telah menetapkan aturan yang disebut sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia, agar setiap anggota menjaga diri dari kehilangan kepercayaan dan persepsi terhadap independensi dari masyarakat. 3. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Di sini auditor harus memiliki keterampilan dan harus menggunakannya dengan cermat dan seksama. Auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional dan keyakinan dalam mengevaluasi bukti audit. Kedua, standar pekerjaan lapangan. 1. Sebagai tenaga profesional, seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Penyerahan tanggung jawab dan penunjukan secara dini auditor independen akan memberikan banyak sekali manfaat bagi auditor dan klien, karena akan memberikan kemantapan bagi auditor untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. 2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern. Ini juga harus dimiliki oleh seorang auditor, karena perencanaan audit itu dilaksanakan dengan prosedur dan memahami desain pengendalian yang relevan atas laporan keuangan, sehingga dapat mengetahui apakah pengendalian intern tersebut dapat dioperasikan atau tidak. 3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan. Bukti audit bersifat sangat variatif atas kesimpulan dari auditor independen yang berguna untuk memberikan pernyataan pendapat atau opini atas laporan keuangan yang diaudit. Objektivitas, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan bukti audit yang dapat menguatkan kesimpulan secara keseluruhan terhadap kompetensi bukti. Yang ketiga, standar pelaporan. 1. Laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar pelaporan yang pertama ini tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta, tetapi mewajibkan auditor untuk memberikan pernyataan pendapat apakah penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum ini mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku secara umum pada wilayah dan waktu tertentu. 2. Hasil laporan auditor harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Apabila terjadi kurangnya konsistensi, maka penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan.
Tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara kedua periode secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, maka auditor akan mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporannya dengan menambahkan di paragraf pendapat sebuah paragraf penjelasan. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Di sini auditor harus dapat memastikan beberapa hal tertentu yang diungkapkan sehubungan dengan keadaan serta fakta-fakta yang diketahui saat dilaksanakan audit. Auditor dapat mempertimbangkan pengungkapan melalui informasi yang diterima oleh kliennya atas dasar kepercayaan bahwa seorang auditor akan merahasiakan informasi tersebut. 4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau seluruh asersi bahwa menyatakan yang demikian tidak bisa diberikan. Standar pelaporan ini bertujuan untuk mencegah kesalahan penafsiran tingkat tanggung jawab oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Apabila seorang akuntan menyerahkan hasil laporan keuangan yang dibuat atau disusunnya kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait dengan laporan keuangan, meskipun akuntan tidak menuliskan namanya pada dokumen atau laporan tersebut. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai 10 standar auditing profesional akuntansi publik, kiranya bermanfaat dan bisa dimengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.